Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa kunna linahtadiyallah. Wassalatu wassalamu ala hatamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia yang kelima, Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri. Yang terhormat Ketua MPR Republik Indonesia, Dr. Zulkifli Hasan. Yang terhormat Ketua DPD Republik Indonesia, Dr. Usman Sabtaodang. Yang berhormat Datuk Sri Anwar Ibrahim. Yang terhormat Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, yang dalam hal ini diwakili oleh Profesor Ali Gufron. Yang terhormat Gubernur Provinsi Sumatera Barat, Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Bupati dan Wali Kota se-Sumatera Barat, Rektor UNP beserta jajarannya, Ketua, Sekretaris dan anggota Senat Universitas Negeri Padang, Rektor Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta se-Sumatera, Ketua Elkam, Ketua MUI dan ICMI Sumatera Barat, Kapolda Sumatera Barat beserta pimpinan partai politik dan pimpinan organisasi sosial kemasyarakatan se-Sumatera Barat, para mahasiswa dan mahasiswi, rekan-rekan pers, media cetak dan elektronik, hadirin yang berbahagia yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Syukur alhamdulillah pada hari ini kita semua diberikan rahmat dan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat berkumpul di auditorium UNP yang megah ini dalam suatu acara yang istimewa, yaitu penganugerahan gelar Dr. Honoris Causa kepada Datuk Sri Anwar Ibrahim. Salawat dan salam marilah kita haturkan untuk Nabi Muhammad SAW yang telah meninggalkan dua pusaka penting kepada kita, yaitu Al-Quran dan Hadis. Merupakan suatu kehormatan bagi kami tim promotor mendapat kepercayaan dan kesempatan untuk mempromosikan seorang yang istimewa, Datuk Sri Anwar Ibrahim. Pada kesempatan ini izinkanlah kami menyampaikan beberapa pokok pikiran yang menjadi pertimbangan tim promotor dalam penganugerahan gelar Dr. Honoris Causa untuk yang berhormat Datuk Anwar Ibrahim. Ibu-ibu, bapak-bapak, serta hadirin yang kami hormati, serta para mahasiswa-mahasiswi UNP. Setiap bangsa dan negara tentu menyadari betapa pentingnya pendidikan. Bahkan pendidikan itu sangat mempengaruhi perjalanan kehidupan suatu bangsa dan negara. Bagi Indonesia, pendidikan merupakan alat perjuangan bagi para pejuang kemerdekaan dan founding father saat itu untuk memerdekakan Indonesia. Salah satu aspek penting dari pendidikan itu adalah pendidikan politik. Pendidikan politik adalah suatu proses pendidikan yang menyadarkan warga negaranya akan hak dan kewajibannya dan memahami makna cita-cita bangsanya dan bagaimana memecahkan masalah-masalah bangsa dan negaranya. Oleh sebab itu,
Tidaklah mengherankan ketika para pejuang bangsa secara langsung sadar dan terencana telah menjalankan pendidikan politik bagi rakyat Indonesia yang telah lama dijajah pada waktu itu dalam merintis dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan seluruh hadirin yang berbahagia, UNP, Universitas Negeri Padang, adalah lembaga pendidikan tinggi yang didirikan oleh founding father Profesor Muhammad Yamin. UNP mempunyai tugas utama, yaitu menghasilkan tenaga pendidik yang berkualitas. Melalui ranah pendidikan ini, UNP berjuang untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. UNP juga ingin berperan besar dalam menghasilkan generasi masa depan bangsa yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga cerdas secara emosional dan spiritual. Melalui kegiatan Tridharma perguruan tinggi serta berbagai kegiatan penunjang lainnya, UNP berusaha menanamkan nilai-nilai nasionalisme dan patriotisme sehingga melahirkan warga negara dan pemimpin bangsa yang cerdas, mencintai tanah air, bangsa dan negaranya, serta bertanggung jawab menjaga serta mengembangkannya. UNP juga berupaya menumbuh kembangkan nilai-nilai kebangsaan serta nilai-nilai moral dan spiritual melalui berbagai kegiatan pembelajaran. Hadirin yang kami muliakan, proses penanaman dan pengintegrasian nilai-nilai kebangsaan itu oleh UNP seperti yang telah dipaparkan sebelumnya merupakan sebuah pendidikan politik terhadap seluruh sivitas akademika UNP, terutama para mahasiswa. Proses ini merupakan suatu tindakan yang sangat strategis dan efektif, karena setelah mereka menyelesaikan pendidikannya, mereka akan menjadi pendidik di tengah-tengah keluarga, masyarakat, dan ataupun institusi pendidikan. Ibu-ibu dan bapak-bapak serta para hadirin yang kami hormati, mengapa UNP begitu peduli terhadap masalah pendidikan politik? Karena UNP merasa perlu untuk membangun benteng yang kokoh dalam diri warga negara umumnya dan sivitas akademika UNP khususnya untuk menghadapi berbagai tantangan zaman serta berbagai permasalahan yang muncul dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Lebih utama lagi, UNP sebagai lembaga pendidikan tenaga keguruan memandang bahwa perlu adanya nilai-nilai patriotisme dan nasionalisme yang harus ditanamkan dan dilestarikan bagi generasi milenial. Berbagai pemberitaan di media massa, baik di media elektronik maupun media cetak, menunjukkan bahwa banyak terjadi kasus yang menunjukkan belum berhasilnya pendidikan politik dalam masyarakat kita. Masih banyak ditemukan kasus korupsi, kasus kolusi, dan kasus nepotisme di negeri ini. Tindakan yang tidak terpuji tidak hanya dilakukan oleh orang-orang awam, tetapi oleh pihak-pihak yang seharusnya bertanggung jawab dalam mencegah dan meminimalisir terjadinya KKN tersebut. Bahkan banyak di antara mereka berpendidikan tinggi. Konflik politik sering terjadi di negeri kita karena ambisi pribadi serta kelompok yang tidak dapat terselesaikan dengan baik. Praktek politik yang kurang beretika menjadi berita yang kerap kita dengar. Anehnya, hal-hal tersebut yang tidak elok ini sering dipraktekkan oleh mereka yang berpendidikan tinggi. Hadirin yang kami muliakan, lantas apa yang salah dan apa yang kurang dalam pendidikan politik kita? Mungkin kita terlalu banyak berteori hingga lupa untuk berpraktek. Kalaupun ada praktek pendidikan politik, tetapi itu lebih banyak tercerabut dari akar budaya dan etika kita. Kami tim promotor UNP meyakini bahwa pendidikan politik tidak akan berhasil hanya melalui retorika saja. Kita memerlukan contoh untuk dipraktekkan, serta figur untuk diteladani. Kita memerlukan role model yang sudah berbuat dan berkarya di tengah masyarakat. Sosok dan tokoh panutan tersebut kami temukan dalam diri Datuk Seri Anwar Ibrahim.
berbagai karya nyata, prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang beliau anut dan beliau perjuangkan dapat menjadi pembelajaran bagi kita semua dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan seluruh hadirin yang berbahagia, Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah sosok yang gigih dalam memperjuangkan hak asasi manusia. Hal ini dibuktikan dari perjuangan yang beliau lakukan sejak mahasiswa. Pada tahun 74, beliau melakukan demonstrasi untuk memprotes pemerintah karena terjadi kelaparan dan kemiskinan di daerah Kedah. Selanjutnya, saat terpilih kembali sebagai anggota parlemen baru-baru ini pada tahun 2018, Datuk Seri Anwar Ibrahim langsung menyuarakan an independent judiciary and free media dalam mencegah korupsi yang sudah terjadi secara endemik di Malaysia. Kegigihan Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam memperjuangkan hak asasi manusia terus berlangsung hingga saat ini. Hadirin yang berbahagia, Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah contoh sosok pembelajar tiada henti, yang tekun dan yang otodidak, sehingga patut diteladani. Sewaktu kuliah, beliau mendalami masalah sastra pengajian Melayu. Akan tetapi setelah menyelesaikan kuliah, beliau mampu mendirikan dan mengembangkan Yayasan Anda Akademik yang bergerak dalam bidang pendidikan. Tidak berhenti sampai di sana, Datuk Anwar Seri Ibrahim juga mampu mendalami bidang ekonomi secara otodidak. Hal ini dibuktikan dari hasil karya beliau yang fenomenal berjudul The Asian Renaissance yang terbit pada tahun 1996. Kepakaran beliau dalam bidang ekonomi mendapat pengakuan dari berbagai pihak. Pertama, beliau terpilih menjadi Menteri Keuangan Malaysia pada tahun 1991. Periode ini, beliau berhasil mendirikan Bank Islam yang didukung oleh negara-negara Islam seperti antara lain Saudi Arabia. Karena keberhasilan beliau dalam bidang ekonomi dan keuangan, Datuk Seri Anwar Ibrahim dinobatkan menjadi top 4 Minister of Finance oleh majalah Euroeconomy pada tahun 1993, dan Asia Money menobatkan beliau sebagai Finance Minister of the Year pada tahun 1996. Lebih lanjut, Datuk Seri Anwar Ibrahim juga terpilih menjadi the Chairman of Development Committee of World Bank dan IMF pada bulan Maret September 1998. Hadirin yang kami muliakan, Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah sosok yang religius sejak masa mudanya. Sewaktu menjadi ketua pelajar di Malay College di Kuala Langsar pada tahun 1960, beliau menerbitkan majalah Revolusi Islam. Kemudian pada tahun 1967 hingga 1971, Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Presiden Persatuan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia. Sewaktu kuliah di Universiti Malaya pada tahun 1971, beliau juga mendirikan Angkatan Belia Islam Malaysia dan Majelis Belia Malaysia. Ketokohan Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam dunia Islam terus berlanjut pada masa itu. Pada masa itu beliau mendirikan International Institute of Islamic Thought of di Washington DC pada tahun 1889. Perjuangan Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam menegakkan Islam menjadi bekal utama beliau dalam menghadapi berbagai cobaan hidup yang datang silih berganti. Bahkan beliau beberapa kali dituduh dan dipenjarakan tanpa adanya bukti. Beliau juga sering dikhianati dan dilupakan jasa-jasanya oleh orang yang pernah ditolongnya, di mana orang yang ditolong tersebut berbalik memusuhi dan mencoba mengakhiri karier politiknya. Akan tetapi Datuk Seri Anwar Ibrahim tetap sabar menghadapi berbagai tantangan dan cobaan tersebut yang menimpanya. Suatu hal yang patut diteladani, beliau mampu memaafkan dan berbalik menolong orang yang pernah memusuhinya. Sifat sabar dan pemaaf yang dimiliki oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim sangat perlu kita teladani. Hal-hal ini dapat beliau lakukan karena Datuk Seri Anwar Ibrahim memiliki tingkat peradaban yang tinggi.
Ibu-ibu dan bapak-bapak yang kami hormati, ketokohan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang ditunjukkan dari perjuangan beliau dalam melakukan reformasi, baik reformasi dalam bidang ekonomi maupun dalam bidang politik. Reformasi bidang ekonomi yang digagas oleh Datuk Seri tergambar dalam buku beliau, The Asian Renaissance, yang menyatakan Asia need to undergo a paradigm shift as it seeks to respond and the utilitarian demands of the future without forsaking its identity. Hal ini dapat dilihat dari ungkapan beliau dalam bukunya yang berjudul Reformasi, yang telah banyak beliau lakukan dalam bidang ekonomi. Yang telah dilakukan tersebut berbuah berbagai penghargaan seperti yang disebutkan sebelumnya. Reformasi di bidang politik dilakukan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim memerlukan waktu yang cukup panjang, lebih kurang 20 tahun. Ketika beliau sedang berjaya sebagai Wakil Perdana Menteri Malaysia pada tahun 1998 dan Wakil Presiden UMNO, partai yang paling berkuasa di Malaysia, tiba-tiba beliau disingkirkan hanya karena adanya perbedaan pendapat dengan Perdana Menteri kala itu. Karena besarnya semangat reformasi yang ada dalam diri Datuk Seri Anwar Ibrahim, beliau mendirikan Partai Keadilan Rakyat. Pada tahun 1999, partai ini berjuang melakukan perubahan di Malaysia. Perjuangan ini membuahkan hasil. Pada tahun 2017, dengan runtuhnya kekuasaan Partai UMNO, yang telah berkuasa lebih dari 60 tahun. Yang terhormat ibu-ibu, bapak-bapak, dan para hadirin yang kami muliakan, hal berikutnya yang perlu diteladani dari Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah upaya beliau dalam memperjuangkan integritas, nilai-nilai kebangsaan dan persatuan di Malaysia dan di Asia. Salah satu bukti tentang hal ini dapat dilihat dari tulisan beliau dalam The Asian Renaissance sebagai berikut. East Asia has learned a great deal from the West, but it will destroy itself if it blindly imitate the US and Europe. The strength of Asia lies in the value of hard work, humility, and respect for the wisdom of the elders. The decline of these values will no doubt weaken Asia considerably. Jiwa kebangsaan dan nasionalisme Datuk Seri Anwar Ibrahim juga ditunjukkan dari upaya beliau untuk menjadikan bahasa Melayu menjadi bahasa nasional. Kecintaan beliau terhadap bahasa Melayu sebagai bahasa pemersatu Malaysia tetap konsisten sampai sekarang. Hal ini terlihat dari ungkapan beliau baru-baru ini sebagai berikut. Selama posisi bahasa Melayu sebagai bahasa nasional diterima dengan terbuka, penguasaan bahasa lain harus didukung. Kita mengenal sosok Anwar Ibrahim sebagai politisi, aktivis Islam, dan Wakil Perdana Menteri Malaysia yang ke-7. Beliau mampu memunculkan nilai-nilai Islam yang universal dalam perjuangannya dan dapat diterima masyarakat yang berbeda agama dan ideologi seperti Melayu, Cina, dan India. Datuk Seri Anwar Ibrahim memiliki idealisme yang kuat, yaitu konsisten, keteguhan, kegigihan, dan kesabaran dalam memperjuangkan visi dan misinya untuk menjadikan Malaysia yang madani. Datuk Seri Anwar Ibrahim memiliki sikap yang konsisten dan penuh komitmen, serta telah teruji kesabarannya dalam menjalani hidup di penjara. Selama beliau di penjara, ia selalu belajar untuk menambah wawasan dan pengetahuannya, serta memiliki integritas dan nilai-nilai universal untuk mewujudkan Malaysia yang madani. Dari semua hal yang telah dipaparkan di atas, kita melihat bahwa Datuk Seri Anwar Ibrahim yang telah banyak berbuat dan berkarya selama karir politiknya yang panjang, beliau juga telah memberikan banyak teladan tentang prinsip-prinsip dan nilai-nilai nasionalisme dan patriotisme untuk kita semua. Mengacu pada karya, prestasi, kesabaran dan keteladanan yang telah beliau tunjukkan, dengan bangga kami, tim promotor Universitas Negeri Padang mempromosikan Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk memperoleh gelar Dr. Honoris Causa dalam bidang pendidikan politik. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Tim promotor, Fahmi Idris, Profesor Dr. Irwan Praitno, Profesor Dr. Sufyarma Marsidin, Profesor Dr. Mestika Z, Profesor Yeni Roza Mela, Profesor Dr. Ahmad Fauzan, dan Profesor Jasman Lanit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan oleh Profesor Dr. Mestika Z, MA. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah pada pagi yang berbahagia ini saya atas nama promotor ingin sedikit memberikan kata-kata kunci untuk memperkuat presentasi yang barusan diutarakan oleh Dr. Fahmi Idris barusan. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian dan saudara mahasiswa, karena yang mau saya sampaikan ini jauh lebih pendek daripada yang terhormat, maka saya tertumpang salam dan penghormatan saya sama yang terdahulu. Dua saja. Dalam pemahaman terbaik kami terhadap Datuk Seri Anwar, baik lewat kajian literatur atau juga lewat pengalaman empirik, ini catatan kecilnya. Pertama, Datuk Seri Anwar menurut kami adalah tokoh yang memenangkan melawan egonya sendiri, dan untuk itu dia bersedia menerima bayaran korban untuk sebuah pengamalan yang hebat sekali. Dua, Datuk Seri Anwar adalah sebuah buku terbuka yang belum semuanya ditulis, masih ongoing process, dan rektor kami adalah orang yang cepat belajar dan menangkap momen ini sebagai suatu poin untuk sebuah pendidikan politik anak bangsa. Saya sendiri tidak hafal apa itu definisi pendidikan politik, tapi esensi atau poin dari pendidikan politik yang kita hayati ialah etika. Kalau kita seorang Islam, kita juga berbuat sesuatu untuk akhlakul karimah, nggak lain dari itu. Jadi pendidikan politik mendidik moral politik. Dan kami percaya bahwa belajar dari pengalaman itu, saya terkenang dengan Founding Fathers Republik Indonesia yang mengalami nasib keluar masuk penjara, tapi akhirnya juga bisa memerdekakan Indonesia. Dan Datuk Seri Anwar sangat dekat dengan pengalaman ini. Maka beliau menurut hemat kami adalah inspiring leader. Inspiring leader untuk Asia Tenggara khususnya, dan termasuk bangsa-bangsa serumpun.
Dan untuk itu kami sangat berbahagia pada hari ini mengagihkan gelar doktor kepada Datuk Seri. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tenang. Bapak dan Ibu serta hadirin yang kami hormati, selanjutnya orasi ilmiah oleh yang berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya muliakan dan kasihi Ibu Megawati Soekarno Putri, Saudara Zulkifli Hasan, Saudara Osman Sabta, Wakil Menteri Riset, sahabat saya Gubernur Irwan, Rektor Profesor Ganefri, para Rektor dan Naib Chancellor yang hadir, termasuk beberapa universiti di Malaysia, Ketua Sekretariat dan anggota Senat, tetamu kehormat dan anak-anak yang dikasihi sekalian. Syukur alhamdulillah, selawat dan salam ke atas junjungan besar. Nyiur dan ru melambai di pantai. Pohon melati di bukit tinggi. Hatiku terpahat enggan bercerai, ranah Minang menambat hati. Ini ranah Minang ini negeri budaya. Sukar dicari satu daerah lain yang begitu kuat, terpahat semangat ukhuwah Islamiyahnya dan budaya yang begitu mekar dan segar. Saya ditanya oleh beberapa teman, termasuk beberapa universitas yang saya kenal di Indonesia yang telah secara hormat mengundang saya dan memberi penghormatan, meminta saya menerima anugerah-anugerah universitas. Mereka agak terkejut mengapa saya pilih dan dipaksa menerima anugerah dari Universitas Negeri Padang. Ya, sebabnya banyak, karena teman-teman saya ramai dari Padang. Kalau ke Jakarta tak ketinggalan nasi Padang. Walaupun gubernur dan rektor agak muskil. Mengapa saya sudah berkunjung hampir semua daerah di Indonesia, dari Jakarta, Madiun, Blitar, untuk mengkagumi Bung Karno, sampai ke ujung Pandang, tetapi ranah Minang terlepas pandang. Tapi rupa-rupanya walaupun terlambat, ia paling memikat.
Jadi kepada pihak universitas dan Saudara Fahmi dan teman-teman, saya dengan segala rendah diri menyambut menerima baik anugerah ini sebagai tanda persahabatan yang insya Allah akan berkekalan. Kebetulan dari wali kota Bukit Tinggi semalam, sudah Irwan Gubernur, dan tadi Osman Sabta, semuanya ulang. Saya menang di Port Dickson kerana di antara lain ramai orang Minang dan semua mendukung saya. Ini katanya sebahagiannya sambutan, sebahagiannya ugutan, supaya jangan saya tidak lupa pada akar dan dukungan yang bulat dari rekan-rekan. Saya syukur kepada Allah SWT kerana semangat persaudaraan dan ukhuwah yang begitu rupa. Tetapi semalam tatkala berbicara di hadapan anak-anak mahasiswa, saya timbulkan satu persoalan. Bagaimana ranah Minang ini boleh menghasilkan begitu banyak tokoh-tokoh besar, sang proklamator Bung Hatta yang mendampingi tokoh besar Bung Karno, Muhammad Yamin, tokoh pendidik yang juga dikenal pasti oleh Soekarno-Hatta, mengamanahkan beliau dalam rangka pendidikan, dan tokoh-tokoh dalam pelbagai orientasi dan ideologi. Sudah hasilkan Muhammad Natsir, tokoh Islam yang sangat dikagumi dunia. Sultan Syahrir, kiri liberal yang punyai kecekalan intelektual yang sangat dihormati. Dalam bidang sastra, Abdul Muiz, Salah Aswahan, siapa lagi, Marah Rusli, sehingga saya hafal beberapa watak, dan saya senang sekali ke Bukit Tinggi, ke beberapa nama-nama kota yang saya biasa dengan setelah mengikuti karya-karya sastra besar mereka. Hamka, seorang ulama ulung di rantau ini yang boleh menghasilkan tafsir bahasa Indonesia yang sangat mengesankan, tafsir Azhar, dan novel-novel Tenggelamnya Kapal Benedik, Merantau ke Delhi, dan lain-lain. Maka saya rasa berbahagia dapat bersama di sini perguruan tinggi Universitas Negeri Padang yang berakreditasi A, malah dinobatkan selaku 50 most promising Indonesian universities. Saudara-saudari, kita ini dalam membicarakan soal etika politik harus ingat, kita dilahirkan sebagai manusia yang diangkat derajatnya, karamah insaniyahnya, walaqad karramna bani Adam. Allah yang mengangkat darjat kita, sekiranya kita pilih untuk pertahankan darjat itu. Maka dalam politik ada yang usaha menggilap idealisme agar karamah insaniyah itu dipertahankan, ada juga yang terheret dengan terpukaunya kuasa dan wang menjadi penindas dan memperkosa hak rakyat, merampok hak rakyat, atau melacurkan ekonomi, menggunakan istilah Bung Karno sekali lagi. Pelacuran ekonomi itu istilah yang beliau perkenalkan dan ada kaitan dengan kefahaman kita. Maka kita boleh pilih
dari karamah insaniyahnya seperti yang diungkapkan dalam Al-Quranul Karim, untuk menjadi fi ahsani taqwim, manusia kejadian yang paling tinggi dan mulia, atau terlantar di peringkat yang sebawahnya, asfala safilin, yang paling hina. Maka dalam politik pertimbangan yang sama. Jadi bila kita bicarakan soal etika dan nilai, kita tidak boleh lari dari dunia pendidikan dan gedung ilmu perguruan tinggi untuk meletakkan asas